Pesan penting, Biro Sumber Daya Manusia, Kemenak RI, Personal Branding, Kementerian Agama. Cara mensyukurinya gimana Ibu Bapak? Berikan dedikasi Ibu Bapak untuk Kementerian Agama. Jadi pegawai ASN Kementerian Agama, personal brandingnya nggak usah muluk-muluk, cuma high tech dan high touch. Orang yang punya kemampuan teknologi tinggi, high tech, dan yang kedua, orang yang punya daya sentuh tinggi hatinya, high touch. Senyum bahagia Bapak Ibu, luar biasa. Ya, senyum bahagia terpanjang. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Selamat datang kami ucapkan kepada Kepala Biro SDM, Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia yang terhormat Bapak Dr. Haji Wawan Junaidi, Sarjana Agama, Magister Agama. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya pembinaan pegawai ASN Kementerian Agama oleh Kepala Biro SDM, Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Wawan Junaidi, Sarjana Agama, Magister Agama. Kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wita Tungtien, Rahayu. Alhamdulillah, Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Yang kita hormati bersama-sama Bapak Rektor UIN, sekali lagi UIN ya, Bapak Rektor UIN Palopo, Bapak Dr. Abbas Langaji MAG, yang kita hormati bersama-sama Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Ali Yafid, yang saya hormati sahabat saya, Bapak Karu, AUAK UIN Palopo, Bapak Dr. Anwar Abu Bakar, yang saya hormati Bapak Ketua Senat UIN Palopo, Bapak para Wakil Rektor UIN Palopo, para Ketua Lembaga di lingkungan UIN, para Dekan, para Kaprodi, dan juga tentu Bapak Direktur Pasca Sarjana, seluruh pejabat administrator, pejabat pengawas, dan yang tidak kalah penting adalah para anggota baru kita, orang-orang hebat P3K sebanyak 892 orang di 6 kabupaten dan UIN. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya ditakdirkan bisa bersilaturahim dengan ibu bapak sekalian. Ini adalah momen yang luar biasa, 892 orang sudah menerima SK-nya. Yang tadi katanya Pak Kanwil kalau sudah mau dipondokkan sudah berlaku. Jadi sekarang tradisinya bukan hanya nganter anak mondok, tapi juga nganter SK untuk mondok. Tapi saya yakin di ruangan ini insya Allah enggak nganter SK-nya, paling ya cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya diantar semuanya. Baik Ibu Bapak, ini saya
bahagia sekali karena Ibu Bapak sekarang sudah resmi menjadi pegawai ASN Kementerian Agama. Artinya Ibu Bapak sudah resmi menjadi keluarga besar Kementerian Agama, pakai baju korpri biru-biru yang ada kuning-kuning gelapnya sedikit ini, alhamdulillah. Ini jadi bahan iri rekan yang lain. Kenapa? Besok calon saudara Ibu Bapak, ini masih calon yang besok ini tanggal 5 itu kan masih CPNS, masih calon. Itu protes. Kenapa Pak besok tanggal 5 SK kita diserahkan tidak pakai korpri kayak yang P3K? Karena besok tanggal 5 masih kita minta untuk pakai baju hitam putih. Saya bilang, pangkatnya beda dengan P3K. Kalau P3K nggak pakai calon, sudah langsung jadi P3K. Kalau yang besok tanggal 5 itu masih calon. CPNS gajinya aja masih 80%, besok jangan seneng-seneng. Dipantau selama setahun, bisa saja nggak jadi, bisa. Namanya masih calon. Makanya di sini kalau masih ada calon istri, calon suami jangan seneng-seneng. Belum tentu jadi. Jadi kalau masih calon masih dipantau. Jadi makanya besok kita serahkan menggunakan seragam putih hitam. Apakah setiap hari nanti pakai baju putih hitam Pak? Ya kita sesuaikan nantilah. Apakah pakai baju putih hitam terus? Yang jelas ini adalah perbedaan status Ibu Bapak semuanya. Kalau Ibu Bapak sudah sah menjadi P3K, nggak ada calon P3K, itu tidak ada. Jadi ini yang patut disyukuri. Cara mensyukurinya gimana Ibu Bapak? Berikan dedikasi Ibu Bapak untuk Kementerian Agama. Karena tidak mudah Ibu Bapak untuk bisa pada titik ini. Maka ketika sudah sampai titik ini, tolong disyukuri dengan memberikan dedikasinya untuk Kementerian Agama. Karena ada juga yang kurang bersyukur setelah diangkat P3K. Kami ini setiap bulan melakukan sidang DPK, Dewan Pertimbangan K-nya itu apa ya? Mas, DPK itu apa? Kehormatan, kepangkatan. Kok sampai lupa? Kehormatan. Sidang DPK ini mensidangkan teman-teman yang melakukan pelanggaran disiplin. Setiap bulan kita sidang itu tidak kurang 30 kasus, termasuk P3K. Sudah ada P3K yang kemarin kita berhentikan kontraknya, kita putus kontraknya. Karena apa? Karena tidak masuk, nggak banyak sehingga masuknya nggak banyak itu Pak Kanwil, Pak Rektor. Jadi kasusnya ada P3K nggak masuk 265 hari. Ini kurang syukurnya. Orang sudah ngantri untuk bisa jadi P3K, ini malah tidak masuk. Alasannya simpel. Pak, saya ditempatkan nggak di tempat saya semula. Ingat Ibu Bapak, P3K ini PP-nya belum keluar. Pegawai PPNPN, orang-orang yang membantu pemerintah supaya dijadikan PNS, kiasnya nggak masuk ini. Seperti yang saya laporkan ke Pak Menteri kemarin, bahkan ada P3K kita yang tinggal 6 bulan lagi sudah masuk batas usia pensiun. Lah terus gimana? Berijtihadlah pemerintah. Istihadnya lahir, namanya khalqun jadidun. Makhluk baru yang namanya P3K. Tangan untuk Ibu Bapak semuanya. Oleh karena itu kita butuh membentuk profil pegawai ASN Ibu Bapak.
Profil pegawai ASN Kementerian Agama, saya sudah lapor ke Pak Menteri, lapor ke Pak Sekjen, nggak usah muluk-muluk, cuma 2. High tech dan high touch. Jadi pegawai ASN Kementerian Agama, personal brandingnya nggak usah muluk-muluk, cuma high tech dan high touch. Orang yang punya kemampuan teknologi tinggi, high tech, dan yang kedua, orang yang punya daya sentuh tinggi hatinya, high touch. Apa tandanya kalau orang high tech? Orang kalau sudah bisa menggunakan teknologi, enggak gaptek, maka dia bisa memberikan pelayanan yang better, khair, lebih baik. Dengan ibu bapak menguasai teknologi, maka seharusnya bisa memberikan pelayanan yang lebih baik. Itu yang pertama tandanya. Yang kedua, kalau sudah menguasai teknologi, pasti akan aisar, yasirun aisar, isir, lebih mudah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan yang terakhir, kalau sudah high tech, pasti faster. Faster itu apa? Lebih cepat. Contoh, sekarang di Biro SDM sudah diberlakukan kalau ngurus tugas belajar, ibu bapak tinggal akses di HP-nya masing-masing. Kami akan bersurat kepada seluruh rektor seluruh Indonesia, hati-hati ini semuanya kalau mau tugas belajar. PNS, P3K kalau mau melanjutkan studi nggak boleh asal studi, dilihat prodinya. Prodinya minimal harus terakreditasi baik sekali. Kalau dulu baik sekali itu sama dengan B, minimal B. Kalau kuliah jangan ambil C, nanti ketika dicantumkan gelarnya pasti ditolak. Jadi hati-hati, tadi sudah disemangati oleh Pak Kanwil untuk studi lanjut lagi. Yang S1 bisa lanjut S2, yang S2 bisa lanjut S3. Tapi nyari prodi yang minimal sudah baik sekali. Baik sekali itu kalau zaman dulu disebut B. Bagaimana Pak? Prodi-prodi yang masih C nggak usah khawatir. Nanti kita bantu. Jadi prodi yang C itu Pak Rektor, nanti kita surati semua rektor, masih bisa kita bantu selama prodi itu satu-satunya di daerah wilayah Palupo seumpamanya. Seumpamanya di sini yang masih C, yang masih baik seumpamanya ekonomi Islam seumpamanya. Nanti kita data, kita minta yang C atau yang masih baik itu diisi di dalam form, kita usulkan ke Menpan RB. Kalau sudah ditetapkan Menpan RB, walaupun C, nanti bisa teman-teman kuliah di situ. Tapi kalau belum ada persetujuan dari Menpan RB, maka tidak akan bisa diakui, gelarnya tidak akan bisa dicantumkan. Nah yang saya katakan tadi high tech, teman-teman nanti kalau daftar atau minta surat tugas belajar, itu nggak perlu nanya ke Kanwil, nggak perlu nanya ke bagian kepegawaian UIN, tapi nanti semua persyaratannya diupload di sini. Kayak ibu bapak kalau belanja di marketplace itu ketika upload sudah ada laporannya. Dokumen Anda telah tersubmit tanggal sekian, jam sekian. Nanti diverifikasi oleh teman-teman di Biro SDM, keluar lagi berkas Anda telah terverifikasi. Sampai telah disiapkan draft SK-nya, sampai di paraf, sampai di TTE Pak Sekjen. Ketika sudah di TTE Pak Sekjen, keluar dokumennya, tinggal diklik sudah keluar SK tubelnya. Itulah kalau kita high tech, better, easier, faster. Jadi nanti nggak usah nyari Katim kepegawaian, nggak usah, dicek sendiri di HP masing-masing. Oleh karena itu kita minta semua pegawai setidaknya minimal menggunakan teknologi gawai ini tidak gaptek. Sehingga nanti kita bisa memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat kita. Itu yang profil pertama Ibu Bapak.
high-tech. High-tech saja nggak penting, nggak